Maraknya kasus bullying yang terjadi di Indonesia sudah menjadi perbincangan yang hangat untuk dibahas. Terutama hal ini sering terjadi di lingkungan seperti sekolah. Hal ini justru sudah seharusnya menjadi perhatian khusus bagi masyarakat karena telah melibatkan dan meresahkan banyak pihak, terutama orang tua dan juga pihak sekolah. Untuk itu, mari kita bersama lihat data mengenai kasus bullying yang terjadi di Indonesia menurut data pada 2011 hingga data terakhir yaitu 2024 berikut. Berdasarkan data pada 2011, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak menjadi pelaku bullying. Sementara pada 2012, ternyata terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu sekitar 130 anak menjadi korban bullying atau sekitar 250% lebih dan juga 66 anak melakukan aksi bullying. Selanjutnya pada 2013 KPAI juga mencatat adanya penurunan jumlah pelaku dan juga korban bullying yaitu sebanyak 96 anak menjadi korban dan juga 63 anak melakukan aksi bullying. Selanjutnya pada 2014 ada kenaikan sekitar 65,6% menjadi 159 anak korban dari bullying dan juga 6,3% peningkatan dari 67 anak menjadi pelaku bullying. Sementara pada 2015 ada penurunan yang menjadi korban sebanyak 7,5%, 147 anak menjadi korban bullying, namun justru terjadi peningkatan jumlah pelaku bullying, yaitu 79 anak melakukan aksi bullying. Data terakhir mencatat 2024 yaitu JPPI Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat sebanyak 573 kasus kekerasan yang dilaporkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan juga pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari tiap tahunnya. Untuk itu, bersama saya Alma Malia, yang mana pada kesempatan ini akan membahas dalam beberapa waktu ke depan yaitu terkait kasus-kasus bullying yang terjadi dalam beberapa pekan ke belakang. Aksi perundungan kini kembali terjadi pada akhir-akhir ini. Kasus perundungan anak di sekolah cukup menjadi warning bagi kita. Berita terkini, seorang murid sekolah dasar negeri Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengalami kritis dan tak sadarkan diri usai diduga menjadi korban penganiayaan oleh kakak kelasnya. Korban saat ini mendapatkan perawatan insentif di ruang ICU RSUD Subang. Mengarah ke adanya perdarahan di otaknya ya, sehingga yang bersangkutan tidak sadarkan diri. Korban Almi Rufi Azara yang merupakan murid kelas 3 SD Negeri Jaya Mukti dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami perundungan. Dugaan sementara Albi menjadi korban penganiayaan oleh 3 kakak kelasnya. Jedotin katanya ke tembok, katanya ditajongin, katanya dia tuh. Itu pengakuan Albinya? Iya, ke pengakuan ibu. dianya tuh. Oh, sama siapa, Jang? Gitu. Terus jawabnya dia? Dia ngomongnya kayak gitu. Ya kayak gimana? Ya orang 3 itu. Dia siapa? Ya ngomongnya Mah Malik sama Denny sama itu. Siapa anaknya Oto anaknya kayak Olip. Penganiayaan ini diduga terjadi karena korban menolak memberikan sejumlah uang kepada para pelaku. Dari adanya fenomena ini justru memberitahu kita bahwa ternyata kasus pembulian atau perundungan ini masih kerap terjadi, terutama di lingkungan sekolah. Mungkin sebenarnya kasus pembulian ini masih banyak memakan korban, namun tidak terendam saja datanya. Nah, bisa dikatakan atau diakibatkan karena korban tersebut enggan untuk melaporkan. Seharusnya sekolah itu menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk belajar. Namun,
Justru ini malah memberi trauma yang berkepanjangan karena adanya kasus pembulian. Sebenarnya dampak dari kasus pembulian ini apa sih? Nah, menurut Kementerian PPPA atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan beberapa permasalahan anak dalam pendidikan bisa mempengaruhi kehidupan mereka, baik ketika mereka dewasa atau bahkan mampu merenggut masa depan anak. Salah satunya akibat dari perundungan atau bullying ini bisa menyebabkan trauma baik fisik maupun mental bagi korban. Misalnya seperti ini. Kadang kalanya anak mengalami pembulian atau perundungan justru dianggap hanya sebuah guyonan atau candaan saja oleh orang tua maupun gurunya. Biasanya orang tua maupun guru menganggap teguran saja itu sudah cukup untuk mengakhiri sebuah candaan yang dilakukan di sekolah. Padahal ejekan atau guyonan ini baik verbal maupun non-verbal itu dampaknya cukup sangat besar loh. Nah, untuk anak terutama efeknya bisa sampai dalam jangka yang panjang. Sejumlah jurnal penelitian ketika korban anak akan merasa terisolasi secara sosial, mereka tidak akan punya teman dekat atau bahkan sahabat. Dan ini dapat menjadi trauma yang berkepanjangan karena mempengaruhi penyesuaian diri pada anak dengan lingkungan di sekitarnya, terutama di sekolah ya. Beberapa peneliti bahkan menunjukkan perundungan menjadi faktor utama yang bisa mempengaruhi prestasi akademik hingga terjadinya putus sekolah. Namun, dapat disayangkan karena masih ada saja orang tua yang menyepelekan hal tersebut, menganggap bahwa hal itu biasa saja, sehingga membuat anak itu enggan atau ragu untuk menceritakan pengalaman perundungannya yang dirasakan ketika di sekolah. Kalau anak merasakan perundungan, bisa berpotensi melakukan yang berbahaya, yang menyebabkan seperti menyakiti dirinya sendiri, bahkan hingga menyebabkan bunuh diri. Jangan sampai ya. Lalu, sejauh apa sih regulasi pencegahan pembulian di negara kita ini? Sebenarnya, kita sudah punya aturan lewat Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ya. Ada 79 pasal di dalamnya terkait penjelasan dan penanganan kasus kekerasan. Yang dimaksud kekerasan itu pada mulai dari kekerasan seksual, perundungan, pembulian, diskriminasi, hingga intoleransi. Nah, perlu dicatat juga, kita itu harus paham dalam bentuk kekerasan yang bisa berupa fisik, verbal, non-verbal, atau bahkan melalui teknologi informasi dan juga komunikasi bagi pelaku bullying. Sebenarnya seberat apapun sanksinya, yang paling penting itu mencegahnya, betul gak? Sebenarnya cara mencegahnya itu dengan cara kita mengajak ngobrol tentang anak itu yang apa yang dialaminya selama di sekolah, ataupun kegiatan-kegiatannya untuk diceritakan selama di sekolah. Nah, menurut kalian apa sih solusi mencegah yang paling efektif agar tidak terjadinya lagi pelaku pembulian atau terjadinya lagi korban-korban pembulian? Ayo bersama Indonesia kita jauh lebih baik lagi.